Kita akan bahas huruf dhad. Di mana makhrajnya huruf dhad? Makhrajnya huruf dhad adalah di pinggir lidah, baik itu yang kiri ataupun yang kanan, atau tepi lidah, bagian sini. Bukan di ujung lidah, tapi tepi lidah atau samping lidah. Yang mana samping lidahnya ini ditempelkan ke gigi geraham. Kalau lidah yang bagian kiri berarti ke gigi geraham yang kiri. Kalau lidah yang kanan berarti ke gigi geraham yang sebelah kanan. Sedangkan ujung lidahnya nempel ke gigi seri atas. Hanya nempel, hanya menyentuh. Samping-sampingnya ini bukan hanya sekedar menempel, tapi menekan dan menumpu di bagian gigi geraham. Dan letak gigi gerahamnya ini masih bagian dalam. Bagian dalam yang bawah. Bukan berarti di ujung gigi geraham. Jadi kalau ini gigi geraham misalnya, ini bukan di atas, tapi di bawah. Dan bukan di bawah seperti ini, bukan di ujungnya. Harus di dalamnya, bukan di ujungnya, apalagi sampai keluar. Enggak ya, tapi di gigi geraham yang bagian dalam dan bawah. Bu. Ditambah nanti ada sifat istitalah. Suaranya itu memanjang dari belakang sampai ke depan. Belakang bagian samping sampai ke depan. Satu-satunya huruf yang harus persiapan dulu yaitu huruf dhad karena memiliki sifat istitalah, memanjang. Gak bisa hanya sekedar gak bisa. Kalau huruf lain seperti itu, tapi huruf dhad ini memanjang, ada persiapannya. Jadi seperti ini, samping menempel ke gigi geraham atau tepi di sini, ujungnya di gigi seri atas, dan suaranya memanjang, persiapan dari belakang sampai ke depan, Kita akan bahas sifatnya. Dari segi nafas, dia bersifat jahar, jelas. Jadi jangan ada nafas yang keluar. Ada sebagian yang mengucapkan huruf dhad seperti ini, Allah. Itu ada nafas yang keluar, itu salah. Bal. Nah, itu salah, ada nafas yang keluar. Jadi jahar, tidak ada nafas yang keluar. Bau. Kemudian dari segi suaranya dia bersifat rakhawah. Jadi tidak kuat tekanannya. Taunya ketika dia sukun. Bau. Kalau kuat, takutnya nanti akan keluar sifat baru, yakni sifat qalqalah. Bau. Ketika ditarik, bau. Akan keluar qalqalahnya. Itu salah. Makanya tekanan suaranya ini tidak kuat. Justru rakhawah. Sangat kecil. Bau. Kemudian dari segi terangkatnya pangkal lidah dia bersifat isti'la. Pangkal lidahnya diangkat, dinaikkan ke langit-langit mulut. Bo. Ini yang angkat, sampingnya ditekan. Kemudian dari pertemuan lidah ke langit-langit mulut atau kelengketannya dia bersifat ikbal. Ada bagian lidah yang lain yang lengket ke langit-langit mulut. Dan dari segi mudah atau susahnya dia bersifat ismat, artinya huruf yang sulit untuk diucapkan untuk orang Arab. Begitu juga dengan kita, kesulitan untuk mengucapkan huruf dhad. Karena memang huruf dhad ini satu huruf yang begitu susah, sehingga ada ulama mengatakan bahwa yang sempurna mengucapkan huruf dhad hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendekati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan kita hanya berusaha untuk menyempurnakannya. Dan dia memiliki sifat istitalah. Tadi sudah dijelaskan, istitalah itu sifat yang memanjang dari belakang sampai ke depan. Ya. Jadi untuk mengucapkan huruf dhad ada persiapannya. Sekarang kita tadribat atau praktek bareng-bareng. Saya dulu. Bau. Ingat, bau. Suaranya tidak begitu ditekan. Kalau terlalu ditekan akan keluar qalqalahnya. Bukan bau. Jangan dikasih qalqalah, jangan dipantulkan. Badidu bau. Kenapa bau? Karena tanwin bertemu dengan huruf dhad. Menjadi ikhfa, dan ikhfanya mempersiapkan huruf
Dhon. Dhon. Ketika dhon, ini lidah sudah di gigi geraham. Dhon, dhoni, dhob. Dhoni, dhob, naminal, bukan dhoni, dhob. Jangan dikasih olah. Karena dia bersifat rokhawah. Tekanannya tidak begitu kuat. Ulangi. Dhobidu, dhob. ضاد ضبن من المضن مضيضا ضنضا. Semua. ضبيض ضبوضا ضنضن من المضن مضيضا ضنضا. Mulutnya agak sedikit majukan untuk memudahkan isti'la'nya. Bareng-bareng. Dhadhidu bad dhanidna minal mudni madhidan dhanidha. Jadi bukan hanya sekedar fathah saja sifat-sifatnya ini tadi dipraktekkan, tapi ketika kasrah pun harus sama. Bo bisa, B-nya pun harus sama. Boy, bukan body, berubah itu namanya. Jadi harus sama. Boy,